Baik, Ibu Fariza ya. Iya Pak, Eh, Biasalah kalau ini gangguan-gangguan itu biasa tuh Bu. iya Pak, di luar dugaan Pak. Ya, silakan kita mulai Ibu untuk membaca Al-Quran pada halaman 100 Bu. Ya, halaman 100. Halaman 100 ya Pak. Ya, yang atas. Ya, silakan Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الولدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Sudah ya Pak? Ya, sadaqallahul azim. Sadaqallahul aliyyul azim. Coba Ibu tulis Qul huwallahu ahad. Kita Baik Pak. ya, Ini Pak. ya, sebentar. Qul huwallahu ahad. Ya, benar. Nah, kita sebenarnya bisa menulis Bu ya, apa yang kita baca, kita tulis. Kemudian Bu, dalam melakukan pengajaran, ya, dalam melakukan pengajaran di sekolah, tentunya Ibu akan bertemu dengan berbagai macam keadaan siswa. Ada yang normal, ada yang berkebutuhan khusus, ada yang nakal dan sebagainya. Kira-kira Ibu, untuk melakukan pengajaran yang terbaik di dalam ragam siswa yang kita hadapi itu, Bu, metode dan strategi yang Ibu terapkan biasanya apa, Bu, dalam melakukan pengajaran? Baik Pak, terima kasih. Metode yang akan saya lakukan metode berdiferensiasi, Pak. Ya, Artinya, ketika kita mengklasifikasikan kemampuan siswa, mengklasifikasikan pembelajaran tersebut berdasarkan kemampuan siswa, Pak. ya, oke. Terakhir, saya ada banyak-banyak, Bu. Yang terakhir, eh, kira-kira Ibu di dalam melakukan pembelajaran itu, ya, nilai-nilai yang paling utama yang Ibu kembangkan di dalam pembelajaran itu apa, Bu? Apakah nilai agamanya atau nilai akhlaknya atau nilai EQ-nya dan lain sebagainya. Silakan Ibu. Yang paling Ibu sering kembangkan tuh, Bu. Eh, Berhubung saya kan guru PAI, Pak, jadi Iya, Bu. eh, nilai yang paling ingin saya kembangkan, yang pertama itu adalah mengenai akhlak, Pak. Karena Ya, eh, kan berdasarkan pendapat dari Imam Syafi'i bahwasanya akhlak itu lebih utama daripada ilmu. Nanti setelah mengembangkan akhlak, baru kita mengembangkan kognitif serta psikomotorik dari peserta didik kita, Pak. oke, ya. Silakan. Ya, makasih. Silakan Bu Era. Oke, terima kasih Pak Musli. Bu Fahriza bisa dengar suara saya? Bisa, Bu? Oke. Eh,
Saya pengen tahu. Ibu kemarin waktu per-teaching membahas tentang usia baligh ya. Benar, Bu. Ya. Oke. Eh, adakah ayat yang Ibu hafal yang masih ingat tentang kewajiban anak-anak usia baligh? Kemarin kewajiban anak usia baligh itu kan 3 yang saya masukkan di dalam materi kita ya, Bu ya. Yang pertama sholat fardu, yang kedua menutup aurat, dan yang ketiga mencari ilmu. Mengenai sholat fardu yang saya masukkan ada salah satu hadis riwayat Muslim yaitu as-sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin waman tarokaha faqad hadamaddin. Itu yang saya masukkan, Bu, mengenai kewajiban sholat fardu. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang melaksanakannya, ia melaksanakan tiang agama, maka barang siapa yang tidak melaksanakannya, artinya ia merobohkan tiang agama tersebut. Dalil itu, Bu, yang saya Oke, masukkan. Oke, itu hadis ya Bu ya yang Iya, Pak, Bu. melaksanakan tentang sholat fardu. Ayat Ya. Al-Quran, adakah ayat Al-Quran yang Ibu hafal dalil naklinya yang eh, mewajibkan untuk melaksanakan sholat dalam surat apa? Karena landasan hukum yang pertama dalam Islam itu adalah Al-Quran, Mm-mm. kemudian baru yang kedua Al-Hadis. Kalau mengenai Ingat nggak Bu? sholat, dalil naklinya kemarin memang tidak sempat saya masukkan, Bu, hanya hadis riwayat Muslim saja. Cuman eh, masih sepengetahuan saya mengenai sholat, dalil naklinya salah satunya sebentar, Bu. Bu saya, Bu. Ya, jangan grogi, Bu. Tenang aja. Iya, Ingat Pak. Bu? Hilang Wa semua, Pak. aqimis sholat, wa atuz Oh iya, Bu. zakah. Wa aqimis Banyak Bu sholat dalil-dalil wa tentang atuz sholat zakat ya. tawarka'u Dirikan ma'ar sholat, raki'in. naikkan zakat, Iya, benar. warka'u marrokin. Iya, Bu. Iya. Oke ya. Oke, Iya, Bu. gak apa-apa. Nah, Bu Era, kenapa keluar Bu Era, Pak? udah tahu. Ini Bu Yusna ini yang masuk. Bu Yusna ini belum selesai saya, Bu. Biar, 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 biar. Biar. Sinyal Ini kali, biar. Pak. Saya WA dulu. Nah, masuk, masuk. Halo, Bu Era. Sinyal nih Bu. Sinyal Masuk keluar. keluar. Iya, tak apa-apa. Lanjut, Bu. Ya. Satu lagi Bu, saya tanya. Ibu pernah mendengar istilah HOTS ya? Apa itu HOTS dalam proses pembelajaran? HOTS itu adalah salah satu teori di dalam pembelajaran, Bu. Kita mengenal ada istilah soal HOT. Iya, Nah, itu benar, Bu. biasanya kalau sudah HOT itu sudah tahap evaluasinya sudah critical thinking, sudah tahap cipta, ya, menyajikan. Nah, sebenarnya HOT itu sendiri apa menurut Ibu? Pas, Bu. HOT itu boleh kita bahas sedikit Bu ya, high order thinking skill. Nah, Bagaimana anak itu berpikir, halnya itu tidak hanya menyebutkan, tidak hanya menuliskan, menjelaskan, tetapi diberikan gambaran studi kasus, memecahkan masalah. Ibu kan kemarin PBL, Problem Based Learning. iya, Bu. Jadi idealnya pada saat evaluasi itu kita masukkan soal-soal HOTS, 1 atau 2 soal HOTS kalau dalam 10 item soal. Ya, jadi anak itu diajak berpikir kritis, diajak menalar dari kasus atau peristiwa-peristiwa tertentu. Oke, itu saja.
Dari saya, Pak. Nah, cukup. Ya, terima kasih, Bu. Ya, demikian, Bu ya, ujian kita pada hari ini. Dan Ibu selamat bisa menyelesaikan ujian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tutup, Bu. Waalaikumsalam Rekaman. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekaman tutup, Bu.